Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang hak-hak suami. Hak suami yang ke-16 adalah istri menghormati keluarganya, yaitu keluarga suami, dan berbakti kepada mereka. Apa yang disebut oleh sebagian orang berupa perselisihan yang lazim di antara mertua dengan menantu adalah suatu hal yang berlebihan. Apa yang terjadi dalam keluarga tersebut berupa suatu perselisihan adalah suatu yang lumrah antara dua orang yang mempunyai perasaan, antara yang tua dan yang muda, antara ketergesaan dan sikap bijak. Tetapi ketika adab Islam terpenuhi pada masing-masing anggota keluarga, maka mereka mengetahui hak dan kewajibannya, dan kehidupannya pada umumnya akan berjalan dengan penuh keridhaan dan kebahagiaan. Ini permasalahan yang lazim kita jumpai jika suami tinggal bersama kedua orang tuanya, istri tinggal di rumah mertua. Terlebih lagi antara istri dengan ibu mertua. Dan dalam kondisi seperti ini, istri harus banyak mengalah. Istri harus banyak mengalah. Karena wajar jika ibu yang membesarkan anak laki-lakinya sampai dewasa, kemudian ketika menikah dia memiliki perhatian yang besar, lebih mengkhawatirkan istrinya daripada ibunya, maka timbul rasa cemburu pada diri sang ibu ini. Tentunya ini amatlah wajar, dan ini pasti akan terjadi pada setiap ibu, cemburu kepada menantu perempuannya. Bagaimana tidak, dia telah mengandung anak tersebut, bersusah payah membesarkan, mengasuh, membiayai. Begitu menikah, dan itu sudah keumuman, laki-laki akan lebih memperhatikan istrinya daripada ibunya, lebih cepat merespon permintaan istri daripada permintaan ibu. Maka istri harus mengedepankan
kepentingan ibu dan membantu suami untuk berbakti kepada ibunya, bukan malah memprovokasi, mengajarkan kepada suami untuk pelit kepada ibu. Jadi jangan menggiring suami untuk menjadi anak yang durhaka. Karena kita ketahui ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Maka tentunya istri ingin kehidupan rumah tangganya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang bagaimana jika keluarga tidak mendapatkan ridha dari Allah, justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, menghindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, bantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terkhusus adalah ibu. Selain kecemburuan yang menjadi faktor utama perselisihan antara ibu mertua dengan menantu perempuan terkhusus, dan ini biasanya jarang antara ibu mertua dengan menantu laki-laki, meskipun ada, tapi yang lebih sengit dan lebih hebat, yang lebih berkobar-kobar adalah antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Karena kedua-duanya main perasaan. Kedua-duanya memainkan perasaan dan mengenyampingkan akal sehat, sehingga nggak akan pernah ketemu. Bila kedua-duanya benar pun, terkadang syaitan membisikkan sesuatu, saling curiga, saling buruk sangka, saling salah paham. Terlebih jika memang benar-benar salah dan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka seorang menantu perempuan, seorang istri harus banyak mengalah. Ingat jasa ibu yang telah membesarkan suaminya selama ini, sehingga dia menjadi sosok laki-laki yang dewasa, yang mapan, yang mandiri, mampu mencari nafkah. Yang istri tidak memiliki peran sedikit pun dalam membesarkan suaminya. Sekarang dia enak tinggal menerima nafkah dari suami, sementara ibunya yang sekian tahun telah membiayainya, telah mengasuhnya, telah merawatnya sampai tumbuh dewasa. Maka ingat jasa ibu. Kemudian ingat hidup di dunia ini, dan ingat umur ibu. Secara sunnatullah, orang yang sudah tua itu meninggalnya lebih dulu, meskipun tidak lazim, tidak wajib seperti itu. Bisa jadi yang muda lebih dahulu. Tapi secara keumuman, ya, usia orang yang sudah tua itu usianya tinggal sebentar lagi. Adapun yang muda kemungkinan masih hidup lebih lama lagi. Maka kita bahagiakan kedua orang tua kita, mertua kita, mumpung kita masih bisa membahagiakan mereka, karena kita tidak tahu berapa lama lagi usia mereka. Apabila hak suami lebih besar dibanding hak kedua orang tuanya,
sedangkan suami wajib berbakti kepada kedua orang tuanya serta memelihara ikatan dan kasih sayang antara dirinya dengan kedua orang tuanya, maka istri harus membantu suaminya untuk memelihara kasih sayang dan silaturahmi tersebut. Bahkan hal ini wajib hukumnya atas istri. Setiap istri hendaknya mengetahui bahwa dengan menghormati keluarga suaminya, maka dia menjadi mulia di mata suaminya dan keluarga suaminya. Lebih dari itu, dia mulia di mata suaminya dan keluarga suaminya. Lebih dari itu, dia diperintahkan demikian. Maka kedua mertua berkedudukan sebagai orang tuanya karena keduanya lebih tua usianya. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'amilina haqqahu." Bukan termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengetahui hak ulama kita. Jadi kita ketahui ketika seorang wanita telah menikah, hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya sendiri. Jadi bakti dia saat ini lebih kepada suami daripada kedua orang tuanya. Adapun anak laki-laki, bakti dia kepada kedua orang tuanya sampai akhir hayat suami tersebut, tidak ada batasnya. Maka jelas dalam kondisi seperti ini, seorang istri berkewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Di antara bakti istri kepada suami adalah bakti kepada mertua. Dan ini adalah keadilan Islam. Ketika nanti istri di usia tua, dia pun akan mendapatkan timbal balik yang sama. Anak-anaknya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anak laki-lakinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 kali seorang anak untuk berbakti kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Artinya keutamaan atau hak seorang ibu 3 kali lipat dibanding ayah. Jadi jangan seorang wanita muslimah merasa dizalimi ketika dia diperintahkan untuk berbakti kepada suami lebih daripada baktinya kepada kedua orang tuanya sendiri. Bahkan diperintahkan untuk membantu suami dalam berbakti kepada orang tuanya, yaitu mertua dia. Nanti ketika usia tua, maka istri mendapatkan hak 3 kali lipat dari anak-anaknya daripada suaminya dalam bakti. Jadi seimbang. Islam itu adil. Karena jelas yang mampu mencari nafkah, yang bergerak leluasa dan lebih mengutamakan akalnya, lebih bisa menggunakan akal daripada perasaan adalah laki-laki. Maka laki-laki memiliki kewajiban dan dia memiliki hak. Kewajiban laki-laki adalah mencari nafkah untuk semuanya. Yang pertama untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Menafkahi istri selamanya, selama berstatus sebagai suami istri. Menafkahi anak sampai anak
mampu mencari nafkah sendiri dan juga menafkahi kedua orang tua, dan yang paling ditekankan untuk diperhatikan adalah hak ibu, baik itu dalam nafkah maupun berbuat baik. Dan kedua orang tua adalah orang yang memiliki hak terbesar atas kita, di atas seluruh manusia di dunia ini. Dan di antara kedua orang tua tersebut, ibu 3 kali lipat haknya daripada dibanding ayah. Itu kewajiban suami. Dan dia memiliki hak, yaitu hak atas istrinya. Dan nanti istri juga akan mendapatkan timbal balik yang sama. Kalau anak-anaknya akan memberikan hak yang terbesar di atas seluruh manusia di muka bumi ini. Dalam riwayat Anas disebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua dari kita. Istri yang mulia sejak awal tidak boleh lupa bahwa wanita yang menjadi saingannya berkenaan dengan suaminya adalah ibu suaminya ini. Suami tidak bisa menerima penghinaan yang diarahkan kepada ibunya, meskipun dia termasuk orang yang perasaan berbaktinya tidak peka. Sebab dia adalah ibunya yang telah mengandungnya dalam perutnya selama 9 bulan, memberi makan kepadanya dengan air susunya, dan memperhatikan hidupnya hingga menjadi pria sempurna. Lebih dari itu, ibu adalah orang yang diwasiatkan Allah kepadanya dari atas 7 langit. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ke-7, di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan wasiat di dalam ayat-ayat Al-Quran agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan terkhusus memperingatkan akan hak ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli. Dan ibunya yang telah mengandungnya dengan lemah, bertambah lemah, semakin besar usia kandungan maka wanita semakin lemah. Ketika sudah lahir, bukan tambah istirahat tapi semakin tambah beban. Ketika bayi masih di kandungan, meskipun ada beban di perutnya, seorang ibu masih bisa mengatur waktu istirahat atau tidur, bisa diatur. Begitu bayi lahir, maka sudah tidak bisa lagi mengatur waktu tidur. Kapanpun jika anak nangis, ibu yang bangkit untuk memberikan pertolongan kepada anaknya. Anak belum bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Semuanya bahasanya adalah tangis. Lapar menangis, sakit menangis, buang air besar, buang air kecil menangis. Yang terkadang seorang ibu kebingungan kenapa anaknya terus menangis. Apakah kedinginan atau kepanasan atau kelaparan, disusuin tetap menangis, diselimutin tetap menangis. Setelah berjam-jam ternyata ada semut di pantatnya. Dia belum bisa bicara. Inilah repotnya menjadi ibu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang 7, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arsyana,
memberikan wasiat kepada para anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Maka seorang istri membantu suaminya untuk melaksanakan wasiat Allah, yang mana wasiat itu datang dari atas langit yang ketujuh. Dengan tidak menghormati keluarga suaminya, seorang istri berarti ia tidak menghormati suaminya. Jika suami tidak menerima perlakuan itu sedikit pun sejak awal, maka dia tidak memberikan cintanya kepadanya, akibat hatinya terluka. Aib dan perasaannya yang keruh. Pria yang mencintai keluarganya dan berbakti kepada kedua orang tuanya adalah manusia yang salih lagi mulia, yang sudah sepantasnya istri menghormatinya dan mengharapkan kebaikan padanya. Selesai kita dari bab hak-hak istri atas suami, maka selesai seluruh hak dan kewajiban suami istri. Kita telah membahas hak-hak istri atas suami, kemudian hak-hak suami atas istri, kemudian kita menginjak pada bab sebelum terakhir, yaitu pesan-pesan untuk suami istri. Kita tinggal 2 bab ya. Bab pesan-pesan untuk suami istri, kemudian nanti terakhir adalah bab poligami. Wallahu a'lam apakah kita kaji atau tidak, karena kita juga belum praktek, jadi kita tidak ingin menyampaikan sesuatu yang belum kami praktekkan. Doakan bisa kami bisa mempraktekkan sehingga bisa membahasnya. Pesan-pesan untuk suami istri. Pesan-pesan untuk istri. Anas berkata, para sahabat Rasulullah SAW jika menyerahkan seorang wanita kepada suaminya, maka mereka memerintahkan istri atau wanita tersebut agar berkhidmat kepada suaminya dan memelihara haknya. Jadi ada wejangan-wejangan terakhir ketika menyerahkan anak wanita mereka ke suami-suami mereka. Dan ini tentunya akan ada kesan yang membekas pada wanita tersebut ya, pesan-pesan dari ayahnya, pesan-pesan dari ibunya, yang mana pesan-pesan tersebut adalah mengingatkan mereka akan kewajiban mereka para wanita terhadap suami-suami mereka. Ini kebalikan sebagian orang di zaman sekarang, justru ketika berpisah atau menyerahkan atau mengantarkan istri ke suaminya atau ditinggal ke anaknya, anak perempuannya ketika diambil suaminya, mengatakan jangan khawatir, nanti kalau ada apa-apa telepon mama saja, nanti kalau dia macam-macam bilang ke mama. Jadi mengajarkan kepada anak perempuannya untuk tidak mandiri, bukan diajari untuk berbakti. Akhirnya apa yang terjadi? Permasalahan sekecil apapun dia lapor. Sedikit-dikit telepon, sedikit-dikit WA. Akhirnya di mata orang tua, suami ini belum bisa berumah tangga. Dan terkadang namanya orang tua ketika mendapatkan laporan, dan laporan yang dihasilkan dari sebuah perasaan ya, maka apa yang terjadi? Terkadang apa yang dibayangkan tidak seperti apa yang terjadi ya, seolah-olah sudah terjadi sesuatu yang sangat genting. Anaknya harus segera diselamatkan. Maka
jelas ini akan menjadi beban pada suami. Dia terus merasa mertuanya senantiasa campur tangan pada urusan rumah tangganya. Akhirnya dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan atau tidak berani, sehingga jelas seperti ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ummu Humaid berkata, para wanita Madinah jika hendak menyerahkan seorang wanita kepada suaminya, pertama-tama mereka datang kepada Aisyah dan memasukkan di hadapannya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas kepalanya seraya mendoakannya dan memerintahkannya agar bertakwa kepada Allah serta memenuhi hak suami. Jadi jika kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan nasihat, karena ada sebagian orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nasihat itu mengena. Maka tidak harus orang tua yang memberikan nasihat, bawa kepada orang yang pengalaman. Terutama wanita ini akan lebih bisa mendengar jika yang memberikan nasihat adalah seorang wanita yang juga memiliki pengalaman dan terbukti dia orang yang berhasil dalam membina rumah tangga. Maka kita bawa anak perempuan kita kepada sosok ibu yang sudah kenyang dengan garam rumah tangga. Kita kenal dia adalah seorang wanita yang salihah, pandai mengurus rumah tangganya, pandai melayani suaminya, mengasuh dan merawat anak-anaknya. Jadi hampir tidak pernah kita mendengar keluarga tersebut bermasalah. Meskipun jelas setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah, tapi sepasang suami istri yang bisa memanage masalah tersebut, menghadapi masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan tidak sampai terdengar keluar rumah, maka inilah keluarga yang ideal. Inilah keluarga yang harmonis. Karena bagi suami istri yang saleh dan salihah, justru permasalahan yang mereka hadapi itu akan memperbarui rasa kecintaan di antara keduanya. Jadi begitulah memang kenikmatan dunia itu tidak ada yang diraih dengan kesenangan. Semua kesenangan dunia itu diraih dengan penderitaan, dengan rasa sakit. Karena itulah sifat kesenangan dan kebahagiaan dunia. Berbeda dengan kebahagiaan surga, dia akan bahagia terus. Maka bagaimana sifat kebahagiaan surga? Terus bertambah. Jadi nikmat penduduk surga pada hari itu berbeda dengan pertama kali dia masuk ke dalam surga dan akan terus bertambah. Berbeda dengan kenikmatan dunia, apapun harus kita lalui dengan derita. Ingin nilai yang bagus, kita harus menderita. Bergadang malam, disiplin, tidak main-main, menyia-nyiakan waktu dengan teman-teman. Ingin rizki, bekerja keras, dan seterusnya dari kebahagiaan dunia, termasuk juga keharmonisan rumah tangga. Jadi ketika ada masalah, ketika masalah tersebut terselesaikan, maka akan terbarui rasa cinta di antara suami istri tersebut. Jadi seolah-olah pengantin baru setelah terjadi sedikit peperangan. Itu kalau bisa memanage masalah. Tapi kalau tidak, justru semakin memanas,
akhirnya buyar dan bubar. Maka jika kita mengetahui sepasang suami istri yang hampir nyaris kita tidak pernah mendengar keributan di antara keduanya, tetangga tidak pernah mendengar, media sosial tidak pernah melihat, maka ini adalah keluarga yang harmonis. Jangankan tetangga, jangankan sahabat, kedua orang tua mereka pun tidak tahu kalau keduanya memiliki masalah, karena memang istri tidak pernah lapor kepada kedua orang tuanya apapun masalah yang dia hadapi. Begitu juga suaminya tidak pernah menjelekkan istrinya, menceritakan aibnya kepada ibunya. Jadi kedua-duanya saling menutup aib pasangan keduanya. Maka kita datangkan putri kita kepada wanita tersebut. Demikian juga jika kita memiliki anak laki-laki, ya, untuk belajar kepada sosok suami yang telah berhasil membina rumah tangga. Kalau kita belum mampu memberikan nasihat kepada putra-putri kita. Namun tentunya pengalaman pribadi kita itu akan lebih mengena untuk menasihati kedua anak laki-laki maupun perempuan kita untuk membina rumah tangga, memberikan bekal kepada mereka dari pengalaman yang kita lalui, dan juga doa dari orang yang soleh. Maka para wanita Ansor ketika ada wanita di Madinah hendak menikah, sebelum menyerahkan wanita tersebut kepada suami mereka, mendatangkan kepada Aisyah. Yang pertama untuk didoakan, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib berwasiat kepada putrinya, janganlah engkau cemburu. Maksudnya cemburu di sini adalah kecemburuan yang tidak terkendali. Sebab itu adalah kunci perceraian. Jadi wanita yang terlalu cemburu, ya, apapun yang ada pada suaminya dia curigai. Setiap keluar dari rumah yang pertama kali dicek adalah HP-nya. Siapa ini kok nggak ada namanya? Kenapa pesannya dihapus? Ya, terlalu cemburu. Kebetulan suami pulang dari pengajian, ada yang jual minyak wangi. Dia coba minyak wangi. Pulang bau wangi. Padahal keluar rumah tadi bau apek. Istri langsung curiga. Dari mana? Minyak wangi siapa ini? Ada rambut, curiga. Maka justru kecemburuan yang berlebihan ini adalah kunci perceraian. Kemudian wasiat selanjutnya dari Abdullah bin Ja'far kepada putrinya, dan janganlah engkau suka mencela, karena hal itu menimbulkan kemurkaan. Sedikit-dikit mengkritik suami. Memang banyak celah laki-laki itu. Laki-laki itu tidak peduli, laki-laki itu pemalas, laki-laki itu kurang perhatian di mata wanita. Padahal perhatian suami kepada istri itu luar biasa. Ketika dia berada di luar rumah, dikabarkan istri sakit, pasti dia akan segera untuk pulang.
janji dengan kawannya, bahkan janji dengan atasannya pun dia batalkan. Kalaupun dia harus menjalani sebuah tugas yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan, dia akan terus kepikiran dengan istrinya. Yang ini mungkin belum disadari oleh sebagian istri. Mereka taunya perhatian itu adalah laki-laki yang banyak menggombal. Itulah laki-laki yang perhatian. Sehingga betapa banyak wanita yang sudah bersuami serong, selingkuh dengan laki-laki yang banyak memberikan gombal padahal tidak memberi nafkah. Nah, ini karena perasaannya dimainkan oleh syaitan. Kebaikan suami selama ini memberikan nafkah dilupakan. Dia terlena hanya dengan orang yang ngasih gombal. Jelas ini adalah perbuatan yang haram dan dosa besar. Jadi jangan suka mencela suami, meskipun suami ada celahnya. Jika ingin merubah akhlak yang buruk yang ada pada suami, maka jangan dengan cara mencela, tapi bicara baik-baik. Jika ingin mendapatkan pujian dari suami, maka apa yang dilakukan? Banyaklah memuji suami. Karena orang itu pasti akan terpengaruh dengan siapa dia bergaul. Dan suami itu paling banyak bergaul adalah dengan istrinya. Maka antara suami istri ini pasti saling memberikan pengaruh yang besar. Maka daripada mencela, jika seorang istri menginginkan gombal dari suami, kasih banyak gombal kepada suami. Ketika suami mengerjakan apa, beri apresiasi. Masya Allah, mas hebat, mas luar biasa, mas tiada duanya. Ucapkan terima kasih kepada suami. Maka pasti suami akan terpengaruh dengan kebiasaan seperti itu. Dia pun akan memberikan pujian kepada istri. Berbeda kalau dengan dicela, pasti dia akan murka. Wasiat selanjutnya, Abdullah bin Ja'far mewasiatkan kepada putrinya, bercelaklah, memakai celak. Karena hal itu adalah perhiasan yang paling indah. Dan celak yang paling bagus adalah ithmit. Celak ithmit. Dia memiliki keutamaan dan dia adalah celak Nabi SAW. Ithmit itu warnanya seperti semen. Ithmit jika rutin dipakai sebelum tidur, maka dia akan menajamkan pandangan. Di antara manfaat celak ithmit. Namun yang di pasaran tidak semua ithmit itu asli. Bahkan ada produsen yang sengaja menyampurnya dengan semen. Dan jelas ini membahayakan. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Lama-lama mata jadi beton. Jadi teliti sebelum membeli. Kalau ragu tidak usah dibeli. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil maslahat.
maslahatnya mata akan menjadi indah, mata dihiasi, mata akan tajam pandangannya. Tapi mafsadahnya jika dia bukan ismit asli, ya tentu akan berdampak kerusakan. Maka mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat. Abu Darda berkata kepada istrinya, "Jika engkau melihat aku marah, maka redakanlah kemarahanku. Jika aku melihatmu marah kepadaku, maka aku akan meredakanmu. Jika tidak, kita tidak akan harmonis." Jadi kedua hal ini harus menjadi komitmen setiap suami istri. Jika suami marah, istri yang meredamkan. Jika istri yang marah, suami yang meredamkan. Kalau sama-sama marah atau bahkan ada satu yang marah justru disiram dengan bensin, maka jelas ini akan membuat hubungan suami istri semakin bertambah parah. Ketika salah satu dari pasangan kita itu marah, pasti di antara keduanya itu masih ada yang stabil, ya. Ataupun kalau terpicu amarahnya itu tidak sebanyak daripada yang meledak amarahnya. Maka yang masih stabil itu jangan ikut-ikutan naik, ya. Tapi justru diredam. Yang pertama diredam adalah dirinya dahulu. Tidak semua apa yang diucapkan oleh orang yang marah itu kita timpali, kita sahut, tidak, diam. Karena kalaupun bicara saat itu tidak akan didengar. Iya terdengar, tapi tidak akan bisa dicerna. Maka diam. Biarkan dia menumpahkan segala apa yang dia inginkan. Nanti kalau sudah reda, ya, dan sifatnya amarah itu tidak selamanya kok, ya. Kalau kita pandai-pandai menghadapi orang yang marah, tidak mungkin orang itu selama 24 jam marah terus. Itu amarah yang merupakan sifat hati. Apalagi ucapan lisan, ngomel. Ada enggak orang yang 5 jam berturut-turut ngomel terus? Enggak ada kan? Ya. Jadi biarkan sampai dia lapar. Ngomel terus pasti lapar nanti. Nah, ini terjadi pada suami maupun istri. Biarkan dia puas. Apa sih yang diinginkan? Ya. Kalau memang keinginannya baik, kenapa kita tidak terima? Kenapa kita tidak dengar? Kalau apa yang dia inginkan keliru, toh tidak harus dikabulkan saat itu, atau dia salah sangka kepada kita, tidak pula kita harus menunjukkan kebenaran apa yang ada diri kita saat itu juga. Enggak harus. Karena yang terjadi justru ketika kita melakukan pembelaan, dia akan mencari kesalahan kita yang lain. Semisal suami telat pulang, padahal tadi udah janji mau nganter ke pasar. Karena ternyata ada kesibukan mendadak, ya, berjumpa kawan lama atau tugas di kantor yang mendadak, ada perintah dari atasan
jelas dia tidak bisa memenuhi janji istri. Istri pasti kecewa. Silahkan adzan. Jadi semisal suami ya memiliki janji dengan istri untuk ngantar ke pasar, untuk ngantar shopping. Ketika dia mendadak ada keperluan, entah dia lupa memberitahu istri atau memang benar-benar tidak ada kesempatan untuk mengkabarkan kepada istri. Dan rata-rata istri langsung memvonis suami ketika sudah sampai rumah ya. Pasti akan tampak kemarahan
karena suaminya ingkar janji. Ketika suami memberikan alasan, maka dia tidak akan terima. Maaf tadi ada urusan, kenapa nggak ngasih tahu? HP-nya mati, kan di mobil ada cas, kenapa nggak dicas? Sama orang lain saja ingat, sama istri nggak pernah ingat. Jadi kalau ditanggapi nggak akan pernah ada habisnya, ya pasti suami salah terus. Dan juga ini wasiat bagi istri, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Basalamah, ketika suami datang maka jangan tanya dari mana, tanya apa? Mau apa? Mas mau apa? Mas mau minum apa? Mau yang dingin? Mau yang panas? Kedua-duanya tidak ada. Kulkas kita nggak punya, kompor gas habis. Mau yang manis, gula juga udah habis. Tadi katanya mau ke pasar. Tapi ternyata Mas lupa. Ya. Yang jelas pertanyaan dari mana itu pun sebenarnya nggak mengenakan bagi suami. Jadi pilih kata-kata yang menjadikan keluarga kita harmonis. Syair suami kepada istrinya. Ambillah pemanfaatan dariku, maka engkau melanggengkan cintaku. Ambillah pemaafan dariku, maka engkau melanggengkan cintaku. Artinya apa? Hendaknya seorang istri menjadi jiwa yang pemaaf. Dia mudah memaafkan suami, tidak perlu lama, tidak perlu menghabisi suami dulu baru memaafkan. Janganlah engkau berbicara dengan keras sepertiku ketika aku sedang marah. Ketika suami marah, maka juga hendaknya istri tidak angkat suara. Janganlah menabuhku untuk memancing kemarahan seperti engkau menabuh rebana, sekalipun sebab engkau tidak tahu bagaimana orang yang ditinggal pergi. Janganlah banyak mengeluh sehingga melenyapkan dayaku, lalu hatiku enggan terhadapmu, sebab hati itu berbolak-balik. Jadi jika istri mudah mengeluh, itu akan membuat suami justru tidak berdaya. Tapi istri yang qanaah akan menjadi spirit tersendiri. Suami akan semangat, suami akan optimis, berbuat, berusaha, mencari nafkah. Tapi kalau istri yang mudah mengeluh, dapat ini masih kurang, dapat itu kurang bagus, terus menuntut kepada suami, mengeluh masih kurang. Dibelikan kendaraan, ini sudah jadul, tetangga sudah keluaran terbaru. Dibelikan pakaian, ini biasa, nggak menarik. Terus seperti itu justru akan membuat suami malas. Apapun yang saya usahakan sia-sia. Tapi kalau istri pandai berterima kasih kepada suami, diberi sesederhana apapun oleh suami, dia menampakkan kebahagiaan, kegembiraan, seolah-olah dia pertama kali mendapatkan itu. Dia puji, Masya Allah, luar biasa ini barangnya, tidak ada duanya. Karena memang tidak ada duanya di kampung itu, karena yang lain sudah beli yang terbaru. Dia puji suaminya, mengucapkan terima kasih. Maka apa? Suami akan semangat. Maka dia akan berpikir, kira-kira apa ya yang belum dirasakan oleh istri?
kira-kira makanan apa yang belum dirasakan oleh istri. Dia akan berusaha mencari kejutan-kejutan untuk istrinya. Tapi kalau setiap apa yang diberikan dicela, setiap apa yang diberikan tidak dihargai, selalu menuntut, akhirnya suami justru akan stres. Tapi satu pemberian yang diberikan oleh suami, istri pandai mensyukurinya, pandai berterima kasih kepada suaminya, dan itu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullaha man lam yashkurin nas. Nabi SAW bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ketika istri pandai bersyukur, maka suami akan lebih bersemangat lagi untuk menyarikan sesuatu yang baru yang bisa membahagiakan istrinya. Dan banyak mengeluh kepada suami jelas akan membuat suami tidak berhasrat kepada istri, atau hasratnya menurun dan lama-lama bisa menjadi hilang. Sesungguhnya aku melihat cinta dan kebencian dalam hati, jika keduanya berhimpun maka cinta pasti akan pergi. Jadi hati kita ini hanya menyimpan cinta dan benci. Kalau ada benci, cinta pasti akan berkurang atau bahkan pergi. Begitu juga jika ada cinta, maka benci akan berkurang atau bahkan akan pergi. Jadi seorang istri jangan banyak menanam kebencian pada hati suami. Mungkin sekali dua kali belum mampu menghilangkan cintanya, tapi terus ditanam kebencian di dalam hati suami sampai menghabiskan rasa cinta di dalam hati suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita semuanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.